Shalom, selamat bertemu anak-anak kelas 3D. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Harapan ibu guru semuanya tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita mulai materi pembelajaran daring di awal tahun ajaran baru, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi, anak-anak siapkan bukunya dulu, buku cetaknya, buku tugasnya, dan pulpennya. Kalau semuanya sudah siap, sekarang kita mohon tuntunan doa dari Tuhan agar pembelajaran daring kita hari ini berjalan dengan baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu akan belajar, Tuhan tuntun dan sertai kami agar kami boleh belajar dengan baik. Begitu juga Tuhan, ibu guru yang akan mengajar kami. Tuntun dan sertai agar ibu guru juga boleh mengajar kami dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita masuk ke dalam pembelajaran 1. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran 1, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anakku dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak dapat menyebutkan minimal 2 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu anak-anak dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Di sekitar kita banyak makhluk hidup. Ada yang termasuk benda mati dan ada yang benda hidup. Kalau yang masuk ke dalam benda mati yaitu bola, ada di dalam buku cetak itu bola. Boleh kita lihat juga meja. Apa yang ada di sekitar kita yang tidak bisa bergerak itu yang dinamakan benda mati. Sedangkan yang termasuk benda hidup atau makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama itu ciri-ciri makhluk hidup bisa bergerak. Bisa anak-anak lihat? Ciri-ciri yang kedua yaitu bernapas. Ciri-ciri yang ketiga berkembang biak. Ciri-ciri yang keempat dia dapat bertumbuh. Sedangkan ciri-ciri yang kelima memerlukan makanan. Ciri-ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup. Karena kalau makhluk hidup tidak makan, berarti dia tidak bisa beraktivitas. Contohnya ibu guru. Ibu guru tidak bisa mengajar anak-anak kalau ibu guru tidak makan, tidak minum. Begitu juga bagi hewan, begitu juga tumbuhan. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Yang ketiga, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis atau melalui cahaya matahari. Kita lihat di sini gambar makhluk hidup. Yang pertama itu manusia. Manusia memerlukan makanan. Bisa kita lihat gambarnya. Ada 3 anak yang sedang makan dan ada 1 anak yang minum susu. Dia memerlukan makanan. Ada juga hewan, bebek. Ini bebek juga adalah makhluk hidup, dia memerlukan makanan. Yang ketiga tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Dia memerlukan makanan lewat
bersinar matahari dan disiram. Kita mengetahui bahwa bebek itu adalah makhluk hidup. Mari kita perhatikan ciri-ciri bebek. Ciri-ciri bebek, yang pertama itu paruhnya berbentuk sudut. Yang kedua, lehernya panjang. Yang ketiga, kakinya berselaput. Yang keempat, berlapis lilin. Dan yang kelima, tidak mengerami telurnya. Untuk itu, karena kita tadi sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, mari kita menyanyikannya lagu Bebek Bebekku. Lagu Bebek Bebekku. Bagaimana lagu yang anak-anakku sudah dengarkan? Pasti anak-anakku sudah tahu di dalam lagu Bebek Bebekku ada ciri-cirinya, yaitu mereka bergerak dengan berjalan berebut-rebut makanan. Lagu Bebek Bebekku mudah untuk diikuti, bukan? Anak-anakku boleh perhatikan polanya atau tanda di dalam lagu tersebut. Kalau tandanya pendek, berarti dinyanyikan dengan pola atau nada yang pendek. Sedangkan tandanya yang panjang atau garisnya yang panjang dinyanyikan dengan nada atau pola yang panjang. Dari penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Bebek adalah makhluk hidup. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Anak-anakku pasti bertanya, ada telur bebek. Kalau kita perhatikan, harga telur bebek itu biasanya lebih mahal daripada harga telur ayam. Harga telur bebek biasa mencapai 1.500 sampai 2.000. Jadi kalau kita menghitung 1.500 sampai 2.000, tahukah bagaimana caranya kita menulis bilangan 1.000? Nah, ini anak-anakku dapat lihat kalau 1.000 dibaca 1.000, 2.000 dibaca 2.000, 3.000 dibaca 3.000, 4.100 dibaca 4.100, 4.250 dibaca 4.250. Anak-anak perhatikan angka di atas ya, 4.251. Kalau angka satuan, angka 1 menunjukkan angka satuan. Angka 5 menunjukkan puluhan. Angka 2 menunjukkan
menunjukkan ribuan. Jadi kita boleh baca 4.251. Itulah materi kita hari ini, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga materi yang Ibu Guru berikan hari ini anak-anakku dapat mengerti dan pahami. Dan sekarang kita akan mengerjakan atau berlatih mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, tadi anak-anakku sudah lihat di pembelajaran Ibu Guru menyanyikan lagu Bebek-bebekku. Boleh anak-anak latihan di rumah, belajar menyanyikan lagu Bebek-bebekku sambil divideokan. Nanti hari Sabtu baru dikirim ke Ibu Guru. Tugas yang kedua, anak-anakku boleh lihat di buku cetaknya halaman 9 bagian A dan D. Ada tulisannya di atas, ayo berlatih. Tetapi sebelum anak-anak mengerjakan tugas, Ibu Guru berikan contoh dulu. Contoh yang pertama, kita menulis lambang bilangan. Lambang bilangan contohnya 1030. Jadi kalau 1030, kita tulis bilangannya 1030. Contoh yang kedua, kita mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan itu dari angka 1000 sampai 3000. Itu sudah ada contohnya ya, lihat saja bukunya. Di sini ada contohnya Ibu Guru berikan 1000 menjadi 1500, menjadi 2000, menjadi 2500, menjadi 3000. Jadi itu tugas yang anak-anakku boleh tulis langsung di buku cetak. Tetap semangat ya, karena ini hari pertama kita belajar daring. Sebelum Ibu Guru mengakhiri materi ini, kita tutup dengan doa. Karena dari tadi kita mulai dengan doa, jadi sekarang Ibu Guru tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena kami sudah belajar. Walaupun kami belajar di rumah, tetapi Tuhan selalu menyertai kami. Berikan kami kesehatan Tuhan, agar kami boleh belajar dengan baik. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.